Halo saudara-saudari, mari kita lihat profil SD Santo Yosef Aikanopan. SD Santo Yosef Aikanopan terletak di Jalan Serma Maulana Siregar nomor 48, Kelurahan Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada saat ini saya berjalan menuju SD Santo Yosef. Mari kita lihat bersama SD Santo Yosef yang nyaman, asri, bersih. Dan kita akan mendengarkan sedikit cerita berdirinya SD Santo Yosef melalui kepala sekolah SD Santo Yosef ini. Halo, selamat pagi, Suster. Ocha, selamat pagi. Sudah lama kita tidak bertemu ya, Ya, Suster. Apa sudah kabar, lama. Suster? Baik. Kamu bagaimana? Kabar saya baik, Suster. Baik. Sudah berapa lama Suster di sini memimpin sekolah, Suster? Ya, 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun ya, Suster ya. Kira-kira di sini apa visi dari sekolah kita ini, Suster? Visi sekolah SD Santo Yosef itu sekolah unggul, berprestasi, beriman Kristiani, dan bernilai Pancasila. Mantap sekali ya, Suster. Nah, kemudian dari visi tersebut apa misi sekolah ini, Suster? Ya, baik ya. Adapun misi dari sekolah kita ini, satu itu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, ya, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai rohani Kristiani dan moral karakter yang baik. Tiga, menerapkan tata tertib sekolah yang baku dalam mencapai disiplin yang baik. Ya. Keempat, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler guna tercapainya prestasi non-akademik yang memuaskan. Ya. Kelima, itu mengupayakan kecukupan sarana dan prasarana sekolah dan media pembelajaran. Dan terakhir ya, saya yang keenam itu menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif. Ya. Mantap sekali, Suster. Boleh kita sambil jalan-jalan dulu, Suster? Baik, Suster. Berdasarkan dari visi dan misi yang sudah dijelaskan tadi, maka apa yang menjadi tujuan dari sekolah ini, Suster? Ya, baik Ocha. Adapun tujuan dari sekolah SD Santo Yosef, pertama, menciptakan, menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berakhlak baik dan bermoral Pancasila. Kedua, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesional guru pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Keempat, mampu mencapai jenjang KKM yang lebih tinggi untuk setiap mata pelajaran. Kelima, mendidik siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keenam, pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mewujudkan minat dan bakat yang dimiliki untuk bidang olahraga, seni, dan karya tulis. Ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, asri, dan kondusif sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Baik, Suster, terima kasih. Bisa juga kita lihat dari lingkungan kita ini bahwa memang nyata lingkungan sekolah kita ini nyaman dan asri ya, Suster. Iya. Nanti udah boleh saya minta bawa pulang ya, Suster.
Baik, Suster. Boleh diceritakan sedikit bagi kami tentang berdirinya SD Santo Yosep ini sampai pada saat ini, Suster? Baik ya, sedikit cerita bahwa SD Santo Yosep Kenopan itu berdiri pada tahun 2006 ya. Jumlah siswa di tahun pertama sebanyak 27 siswa dan kepala sekolah dipimpin oleh Bapak Marlon Pasaribu SPD sampai tahun 2010. Dan saat itu belum mempunyai gedung permanen sehingga masih menumpang di TKS Santo Fransiskus Assisi Kenopan. Kemudian pada tahun 2008 SD Santo Yosep pindah ke gedung SMA Santo Yosep yang berada di dekat lokasi TK Santo Fransiskus Assisi. Nah, pada tahun 2010 sampai 2014, kepala sekolah beralih dari Bapak Marlon Pasaribu SPD kepada Ibu Domiana Butar-Butar BA dengan jumlah siswa 258 orang. Sedangkan tahun 2014 sampai 2017, kepala sekolah dipimpin oleh Bapak Lintong Hutapea SPD dengan jumlah siswa 222 siswa. Dan pada tahun 2015, gedung SD Santo Yosep dibangun secara permanen dan bertingkat di Jalan Serma Maulana nomor 48 Kenopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian pada tahun 2017 sampai pada saat ini 2021 dipimpin oleh Purnama Suyasti Boru Silalahi SPD, terus Suster Christine Silalahi KIM. Ya, saya sendiri Ocha ya. Iya, Suster. Iya. Pada tahun pertama 2017, Suster Christine Silalahi KIM menjadi kepala sekolah dengan jumlah 193 siswa. Hingga saat ini Suster Christine Silalahi KIM masih menjadi sebagai kepala sekolah dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 235 orang. Sudah mengalami banyak peningkatan ya, Suster? Iya, sedikit ada peningkatan di situ ya. Iya, Suster. Ada lagi yang mau diceritakan mungkin sedikit, Suster, tentang yayasan mungkin? Atau Iya. bagaimana, Suster? Begitu ya, kalau tentang yayasan pada tahun 2015 sampai 2017 yayasan mengalami peralihan, yaitu tahun 2015 Yayasan SD Santo Yosep berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Sugio Pranoto ya. Kemudian tahun 2016 beralih ke Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosep Medan, dan terakhir tahun 2017 sampai tahun 2021 Yayasan SD Santo Yosep menjadi Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosep Medan di Pematang Siantar. Wah, ternyata sudah sampai 3 kali mengalami perubahan ya, Suster? Benar, iya.
Baik, Suster. Boleh saya tanya sebentar tentang prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini, Suster? Prestasi apa aja yang sudah pernah diraih? Oh, sekolah ini mendapat prestasi sebagai sekolah adiwiyata dan ramah anak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Waduh, mantap sekali ya, Suster. Pantasan saja bisa kita lihat lingkungan sekolah kita ini nyaman, asri, dan buat anak-anak juga bersih. Ya. Nah, kemudian Suster, selain dari prestasi tersebut, pasti banyak prestasi-prestasi akademik dan non-akademik yang diraih di SD Santo Yosep ini ya, Suster. Oh ya, tentu banyak, Oja. Iya, Suster. Seperti yang saya lihat banyak piala yang di dalam kantor Suster ya. Iya. Baik, terima kasih Suster buat segala waktu dan penjelasannya. Saya mohon pamit dan undur diri. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, terima kasih, Oja.